Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendiskusikan homeostasis cairan tubuh. Total cairan tubuh berkisar antara 50-80% dari berat badan. Jumlah tersebut dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan komposisi lemak tubuh. Di dalam cairan tubuh itu juga terdapat zat-zat terlarut, baik elektrolit maupun non-elektrolit. Cairan tubuh kita ini terdapat di sejumlah kompartemen, baik ekstra maupun intraseluler. Pada tabel persentase cairan tubuh dapat kita lihat cairan tubuh pada bayi sebanyak 80%, laki-laki dewasa 65%, dan perempuan dewasa 55%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya cairan tubuh itu dipengaruhi oleh usia dan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, laki-laki cairan tubuhnya lebih banyak daripada perempuan. Mari kita cermati dalam satu kolom ini. Ya, pada bayi yang underweight 80% cairan tubuhnya. Pada yang normal weight 70% dan yang obes 65%. Jadi dapat disimpulkan semakin banyak lemak, semakin sedikit cairan tubuh. Kandungan air pada berbagai organ tubuh itu berlainan. Pada gambar dapat kita lihat kandungan air di otak adalah 80-85%, lalu di paru 75-80%, sementara di gigi 8-10%, dan pada tulang 20-25%. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, banyaknya cairan tubuh kita berkisar antara 50-80%. Dan cairan tubuh itu terdistribusi di sejumlah kompartemen. Kalau di dalam sel, itu namanya cairan intraseluler. Di luar sel adalah cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler yang berada di dalam pembuluh darah disebut plasma. Sedangkan cairan ekstraseluler yang berada di antara sel-sel di luar pembuluh darah disebut cairan intersisial. Pada gambar ini dapat kita lihat distribusi cairan tubuh. Ya, yang paling banyak cairan tubuh itu terdistribusi di intrasel, kemudian nomor 2 di intersisial, dan nomor 3 di plasma. Pada gambar ini ada other fluid, ya. Ini adalah cairan yang berada namanya di transseluler. Pada orang dewasa laki-laki dengan berat badan 70 kg, maka komposisi cairan tubuhnya 30-40% dari berat badan atau 25 liter berada di intraseluler. Kemudian untuk yang di ekstraselulernya terbagi-bagi, yaitu 15% di intersisial, kemudian 4% adalah plasma, dan 1% transseluler. Ya. Transseluler itu contohnya adalah cerebrospinal, kemudian cairan pleura, dan intraokuler. Ini adalah contoh rincian dari distribusi cairan tubuh. Jadi total body water itu 60% dari berat badan ya. Kalau berat badannya 70 kilo berarti 0,6 dikali 70 atau 42 liter ya adalah air. Lalu ini terdistribusi di ekstra dan intraseluler ya. Di ekstraseluler itu 0,2. Jadi 0,2 dari 42 liter atau 14 liter.
dan 0,4-nya atau 28 liter ada di dalam sel. Kemudian yang ekstra selnya terbagi lagi, 3/4-nya berada di interstisial, ya. Kemudian 1/4-nya berada di dalam plasma. Pada gambar ini dapat kita lihat sebaran dari elektrolit dan protein di cairan tubuh. Dapat kita lihat di sini bahwa di dalam intraseluler lebih banyak terdapat kalium dan protein. Kemudian di ekstraseluler banyak elektrolit, ada natrium dan klor ya. Di plasma dan interstisial itu komposisinya berbeda gitu. Di dalam plasma ada protein ya, ada ingat protein plasma ya, albumin, globulin, fibrinogen itu yang dibuat oleh hepar. Pada gambar ini dapat kita lihat distribusi elektrolit ya. Pada bagian yang atas itu adalah ion di ekstrasel ya, yang paling banyak adalah natrium, klor, ada bikarbonat, sedangkan di intrasel itu ada kalium dan fosfat, magnesium juga ya. Cairan di dalam tubuh kita itu tidak tetap berada di dalam satu kompartemen, melainkan berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen yang lainnya. Ini dapat dilihat bisa pindah dari intra ke ekstra, kemudian di sini ekstranya dari interstisial ke dalam plasma atau sebaliknya. Kemudian ada juga sejumlah cairan yang dikeluarkan ya. Diekskresi baik melalui ginjal, paru, kulit, dan melalui feses. Ini gambar lain yang menunjukkan hal yang sama dengan yang sebelumnya bahwa asupan dari cairan itu akan berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya dan cairan dari satu kompartemen juga bisa berpindah ke kompartemen lainnya dan akhirnya bisa dikeluarkan baik melalui ginjal, paru, feses, dan kulit. Ya, di sini ada keringat. Agar jumlah cairan tubuh itu komposisinya tetap, maka harus ada kesetimbangan antara asupan dan keluaran dari cairan tubuh. Ya, asupan cairan tubuh kita dapatkan dari makan, dari minum, kemudian dari hasil metabolisme. Sedangkan keluarannya ini sudah saya sebutkan, paru, kulit, ginjal, dan melalui sistem cerna. Ya, dalam bentuk adalah pertukaran cairan tubuh kita. Jadi asupan cairan ya 2000 sampai 4000 cc itu digunakan oleh tubuh dan yang dikeluarkan juga sama 2000 sampai 4000 cc. Asupannya ini didapat dari makanan, minuman dan hasil metabolisme. Nah, pengendalian untuk asupan itu ada pusat haus dan pusat lapar. Ya, ini digunakan cairan yang masuk itu untuk membentuk darah, saliva, liur pencernaan dan sebagainya. Kemudian diekskresikan melalui paru, kulit, urin dan feses. Nah, ekskresi ini dikontrol atau dikendalikan oleh sistem endokrin dan dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan juga sebenarnya oleh kelembaban lingkungan. Ini kalau dalam buku Guyton and Hall itu dalam sehari kita itu mendapatkan asupan dari makanan dan minuman sebanyak 2100 mili. Kemudian dari metabolisme ya oksidasi karbohidrat sekitar 200 mili. Jadi total asupan itu 2300. Nah, asupan cairan ini sangat bervariasi ya bergantung dari orang ya, orangnya. Dan untuk satu orang pun juga akan berbeda dari hari ke hari. Bergantung cuaca, kebiasaan,
dan aktivitas ya, level dari aktivitas fisiknya. Selanjutnya adalah hilangnya cairan tubuh. Yang pertama namanya insensible water loss. Kenapa disebut insensible water loss? Karena hilangnya cairan tubuh ini tidak disadari oleh individu yang bersangkutan ya. Rata-rata insensible water loss itu kalau melalui kulit sebanyak 300 sampai 400 mili. Ya, kenapa insensible water loss itu melalui kulit sedikit? Karena kulit kita itu dilapisi oleh lapisan tanduk ya, sehingga ini membatasi kehilangan cairan tubuh melalui kulit ya. Tetapi kalau kulit ini mengalami kerusakan, misalnya karena adanya luka bakar, maka insensible water loss juga bisa sangat meningkat, bahkan bisa mencapai 10 kali lipatnya, atau bisa sampai 3 sampai 5 liter per hari. Sehingga dasar inilah maka orang yang mengalami luka bakar yang cukup berat itu harus diberikan cairan melalui intravena untuk kesetimbangan cairan. Ya, kalau insensible water loss melalui paru juga ada ya, besarannya antara 300 sampai 400 mili per hari. Cairan yang kedua adalah melalui keringat ya. Ini dirasakan ya karena kita melihat baju kita, merasakan baju kita basah, melihat baju kita basah atau kita melihat tetesan keringat ya. Jadi ini beda. Nah, besarnya itu 100 mili per hari. Pada cuaca yang sangat panas itu bisa sampai 1 sampai 2 liter per jam ya. Jadi ini juga akan memicu pusat haus. Jadi kita akan merasa haus. Yang ketiga adalah water loss melalui feses. Jumlahnya relatif kecil, sekitar 100 mili per hari. Dan jumlah ini bisa sangat meningkat pada diare yang hebat. Yang kelima adalah water loss melalui ginjal. Jadi, water loss melalui ginjal ini diatur sedemikian rupa sehingga ada kesetimbangan antara asupan dan keluaran, baik cairan maupun elektrolit. Dapat disimpulkan dengan gambar ini bahwa daily normal untuk intake ataupun output dalam mili per hari itu intake-nya 2100 ya melalui saluran cerna, kemudian dari metabolisme 200, total 2300. Outputnya melalui insensible, kulit 350, paru 350, keringat 100, feses 100, dan urin 1400. Totalnya 2300. Ini gambar yang menunjukkan insensible water loss ya, dari respirasi dan melalui kulit ya, melalui difusi ya, bukan melalui kelenjar keringat. Daily water loss itu dipengaruhi oleh lingkungan dan oleh aktivitas fisik. Mari kita cermati kolom yang ini dengan suhu normal dan udara yang panas. Kita perhatikan ada perbedaan dari water loss ya. Di sini untuk yang pada suhu normal itu urin 1400, keringat 100-100 ya. Pada udara panas volume urin menurun tapi keringat itu water loss melalui keringat meningkat sangat besar ya, sementara feses tetap. Kemudian totalnya meningkat ya. Lalu untuk kerja berat yang lama dapat kita lihat water loss itu melalui keringat itu sangat banyak ya, bisa mencapai 5 liter dan sehingga melalui urin juga sangat berkurang. Sementara kalau kerja berat pasti napas lebih banyak ya, lebih cepat sehingga water loss yang insensible melalui paru itu juga meningkat. Begitu ya. Jadi bisa 6.600. Dan ini perlu diperhatikan terutama
apabila kita bekerja berat pada jangka waktu yang lama dan cuaca yang panas. Cairan tubuh dan elektrolit harus dijaga pada kisaran normal karena fungsi cairan tubuh itu sangat penting ya. Kekurangan atau kelebihan cairan tubuh dapat mengganggu fungsi organ. Pada gambar ini dapat dilihat gejala dari dehidrasi atau kekurangan cairan. Ada haus, mulut kering, frekuensi denyut nadi atau denyut jantung bertambah, nyeri kepala, kulit kering, dan penurunan volume urin. Apa saja fungsi cairan tubuh? Yang pertama adalah sebagai bahan pelarut dan media dalam reaksi kimia sel tubuh. Jadi reaksi-reaksi metabolisme itu hanya dapat berlangsung apabila ada pelarutnya. Kemudian cairan tubuh seperti saya tunjukkan sebelumnya adalah struktur dari jaringan atau organ. Kemudian juga air itu merupakan alat transport ya. Kan tadi plasma itu adalah alat transport untuk berbagai nutrien sisa metabolisme ya ke berbagai jaringan tubuh kita. Kemudian yang terakhir dengan adanya tubuh itu sebagian besar adalah cairan, maka perubahan suhu tubuh itu tidak ekstrim ya. Akan kita bahas peran dari hormon yang mengatur homeostasis cairan tubuh. Yang pertama namanya antidiuretik hormon atau vasopresin. Ya, vasopresin ini disekresi oleh uh, nuklei supraoptik dan paraventrikular hipotalamus. Kemudian nanti akan ditransport ke pituitary posterior ya atau nama lainnya neurohipofisis. Selanjutnya dari posterior pituitary itu akan dibebaskan ke dalam darah apabila ada rangsang dari hormon tertentu. Ya, ini apabila tekanan osmotik lebih dari 285, maka itu akan terjadi perangsangan untuk sekresi vasopresin. Vasopresin itu bekerja mengatur reabsorpsi air di ginjal. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat gambar ini bagaimana reabsorpsi air. Jadi reabsorpsi air itu mengikuti zat terlarut. Jadi sini misalnya ada absorpsi natrium, maka airnya ikut, gitu ya, airnya ikut untuk masuk ke kapiler peritubuler. Reabsorpsi air itu melalui pori-pori air atau channel air yang disebut aquaporin ya. Pada gambar kita bisa lihat air masuk melalui aquaporin gitu, kemudian ke kapiler peritubuler. Gitu ya. Ini reabsorpsi air ya terjadi di tubulus proksimal. Untuk di tubulus distal dan di coligens itu reabsorpsi air ada dua cara. Ada yang langsung gitu ya lewat pori-pori air gitu absorpsinya. Ada lagi yang melalui pintu air, tapi pintu airnya ini harus dibuka dulu oleh vasopresin. Jadi kalau ada vasopresin itu akan menempel di reseptor vasopresin, di sini namanya V2 reseptor. Kemudian nanti akan terbentuk siklik AMP ya dari penempelan ini akan terbentuk siklik AMP yang akan membuka channel air atau aquaporin ini. Jadi di tubulus distal dan coligens ada dua aquaporin, yang pertama yang selalu terbuka dan yang kedua yang akan terbuka apabila ada vasopresin.
Pada gambar ini dapat dilihat bahwa apabila ada vasopresin, maka aquaporin di tubulus distal akan terbuka, sehingga airnya akan direabsorpsi. Nah, kalau air direabsorpsi tentu saja ekskresi atau urin akan sedikit volumenya. Sebaliknya, apabila tidak ada vasopresin, maka pintu-pintu air atau aquaporin di tubulus distal dan koligen itu tidak terbuka, sehingga absorpsi air itu akan hanya lewat pintu air atau aquaporin yang tidak perlu dibuka oleh vasopresin. Jadi absorpsi air sedikit dan volume urin meningkat. Ini adalah contoh keseimbangan antara asupan dan keluaran dari air. Jadi apabila kita minum air dalam jumlah banyak, maka osmolaritas cairan tubuh kita akan turun. Dan kalau penurunan ini tidak akan merangsang osmoreseptor yang ada di hipotalamus, sehingga vasopresin sekresi juga akan menurun. Kalau kadar vasopresin dalam plasma menurun, maka permeabilitas tubulus ginjal terhadap air juga turun, absorpsi air turun, sehingga ekskresi air banyak. Jadi dapat disimpulkan, kalau kita minum banyak, maka volume urin juga meningkat. Sekresi ADH juga distimulasi melalui baroreseptor ya. Misalnya, volume plasma turun ya akibat perdarahan hebat. Itu akan menyebabkan tekanan di vena, atrium ya, arterial itu menurun. Ya, ini akan merangsang keluarnya vasopresin. Ya, vasopresin yang tinggi itu akan meningkatkan permeabilitas tubulus distal dan koligen sehingga reabsorpsi air meningkat dan ekskresi air akhirnya menurun ya. Dengan demikian volume plasma dapat dikonservasi. Ada dua kelainan akibat dari ini yang disebut ada central diabetes insipidus dan nephrogenic diabetes insipidus. Nah, kalau central diabetes insipidus itu masalahnya karena orang tersebut tidak bisa membentuk ADH dalam jumlah cukup. Kalau nephrogenic diabetes insipidus itu masalahnya adalah ginjalnya tidak berespon terhadap ADH. Ini adalah jaras perangsangan sekresi ADH. Jadi ADH itu kan dibentuk di hipotalamus ya, di nuklei paraventrikular dan supraoptik gitu. Karena rangsang osmoreseptor ya, karena akibat kita dehidrasi, osmolaritas cairannya meningkat, itu akan merangsang osmoreseptor gitu untuk nanti hipotalamus membentuk ADH dan disimpan di pituitary posterior. Rangsang kedua melalui baroreseptor. Akibat adanya penurunan tekanan darah, misalnya akibat pendarahan, kemudian ini impulsnya itu juga akan merangsang keluarnya ADH. Ini dapat dilihat ya bahwa penurunan plasma darah itu menurunkan tekanan, kemudian ini akan dideteksi oleh baroreseptor sehingga vasopresin meningkat sekresinya, lalu akan meningkatkan permeabilitas tubulus renal terhadap air, absorpsi air meningkat dan volume urin menurun. Sekresi vasopresin itu juga dikontrol ya oleh berbagai rangsang. Tadi sudah saya ceritakan bahwa sekresi vasopresin ini meningkat apabila osmolaritas plasma meningkat, penurunan volume cairan ekstrasel.
Yang lainnya misalnya karena nyeri, emosi, stres, olahraga, mual muntah, berdiri, lalu ini obat-obatan dan termasuk angiotensin 2 itu akan merangsang sekresi ADH. Sebaliknya, sekresi ADH atau vasopresin akan meningkat apabila terjadi penurunan tekanan onkotik plasma, kemudian peningkatan cairan ekstraseluler, dan rangsang alkohol. Pengaturan cairan tubuh tidak hanya diatur oleh hormon ADH atau vasopresin, tetapi juga oleh aldosteron. Jadi pada gambar ini akan saya tunjukkan bahwa penurunan kadar natrium, penurunan volume cairan ekstrasel, penurunan tekanan darah itu akan merangsang keluarnya renin. Nah, renin akan mengubah angiotensinogen yang dibentuk oleh hepar menjadi angiotensin 1. Selanjutnya angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 ya oleh bantuan enzim angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin 2 ini akan merangsang aldosteron. Nah, aldosteron itu akan meningkatkan reabsorpsi natrium di tubulus ya sehingga ekskresi natrium akan menurun. Tadi sudah saya sebutkan bahwa reabsorpsi air itu mengikuti pelarutnya. Jadi kalau reabsorpsi natrium meningkat, maka reabsorpsi air juga akan meningkat gitu. Nah, di sini ada ion K plusnya karena natrium sama klor itu ditukar. Jadi kalau ada reabsorpsi natrium maka kalium diekskresi gitu ya, disekresi gitu. Ini. Jadi aldosteron ini juga dipengaruhi oleh kadar kalium. Kalau kadar kaliumnya tinggi gitu, aldosteronnya juga akan tinggi supaya kaliumnya dibuang, diekskresi. Tuh. Ini saya ingin menunjukkan bahwa reabsorpsi natrium itu akan diikuti oleh sekresi kalium. Ya. Kondisi penurunan volume plasma, maka akan keluar hormon renin. Ya, renin ini akan merangsang angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1, lalu diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin 2 ini itu akan merangsang pusat haus, ya, kita minum, kemudian merangsang keluarnya vasopresin atau ADH, sehingga ada retensi air, ya. Lalu angiotensin 2 juga bisa merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan hormon aldosteron sehingga ada retensi sodium atau natrium. Nah, ini akan diikuti juga retensi air. Gitu. Oke. Pada gambar ini lebih jelas ya organ-organ yang membuatnya ya. Kalau renin itu dibuat oleh ginjal, itu renin ya kerjanya di angiotensinogen menjadi angiotensin 1, lalu hepar yang membuat angiotensinogen gitu. Nanti angiotensin 1 itu dibawa ke paru ya karena di situ banyak angiotensin converting enzyme yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ini akan merangsang hipotalamus untuk membuat ADH gitu untuk nanti retensi air. Lalu angiotensin 2 merangsang korteks adrenal menghasilkan aldosteron. Ya, dengan adanya aldosteron dan ADH maka akan terjadi reabsorpsi air dan natrium. Osmolaritas plasma berkisar antara 280 sampai 300 miliosmol per kilogram. Di sini kita perhatikan ya ada tiga garis vertikal. Yang pertama adalah osmolaritas plasma. Ya. Kemudian yang kedua adalah kadar dari AVP, arginin vasopresin atau kadar vasopresin alias ADH. Dan yang garis ketiga ini adalah osmolaritas urin.
ya. Kita lihat dulu di baseline. Kadar misalnya osmolaritas plasma itu 280, maka kadar vasopresin 0, ya. Osmolaritas urin itu juga 0, ya. Kemudian ada peningkatan osmolaritas plasma, misalnya dari 280 ke 282. Itu vasopresinnya meningkat dari 0 menjadi 1. Sehingga adanya vasopresin berarti ada reabsorpsi air. Sehingga volume urinnya, di sini kita lihat volume urinnya tadi bisa sekian, ya, menurun volume urinnya, dan osmolaritas urinnya meningkat, ya, dari 0 menjadi 100. Lalu pada osmolaritas yang sudah merangsang pusat haus, misalnya di 288, itu vasopresin sudah mencapai 4 pikogram per mili. Dan osmolaritas urin itu menjadi 800 gitu. Jadi meskipun kita belum merasa haus, ginjal itu sudah bekerja berat, ya, untuk menjaga osmolaritas plasma darah. Oleh karena itu, di sejumlah toilet umum dipasangi indikator warna urin, ya, di sini, ya, yang mengingatkan pada pengguna toilet tersebut kondisi cairan tubuhnya, ya. Apabila dia pekat, sudah lebih pekat warnanya, berarti dia harus minum. Baiklah, kita review kembali bagaimana homeostasis untuk menjaga kadar ion natrium. Jadi apabila terjadi peningkatan kadar natrium ekstrasel, maka akan merangsang osmoreseptor. Nah, osmoreseptor itu perangsangannya diteruskan sehingga akan terjadi peningkatan sekresi ADH dan perangsangan rasa haus, ya. Sekresi ADH yang meningkat itu akan meningkatkan reabsorpsi sehingga volume urin berkurang. Lalu peningkatan rasa haus, maka orang itu akan minum, ya. Hal ini akan menambah volume cairan tubuh, ya, dan kadar natrium itu kembali normal. Sebaliknya, apabila ada penurunan natrium di cairan ekstrasel, itu akan mengakibatkan perangsangan terhadap osmoreseptor berkurang atau bahkan dihambat. Hal ini akan menyebabkan sekresi ADH menurun, lalu untuk rasa haus juga dihambat, ya. Sehingga nanti volume urin akibat menurunnya ADH, volume urin akan bertambah, ya. Kalau volume urin meningkat berarti cairan tubuh volumenya akan berkurang. Nah, kalau volume cairan tubuh berkurang, maka kadar natriumnya akan kembali normal. Untuk mengatur volume cairan tubuh itu misalnya ini ada peningkatan volume cairan tubuh, maka volume plasma darah akan meningkat, itu akan terjadi regangan di atrium gitu. Ini akan merangsang dilepaskannya namanya natriuretic peptide, ya. Natriuretic peptide itu atau NP itu akan menghambat keluarnya aldosteron, menghambat keluarnya ADH, dan menghambat rasa haus, ya. Ketiga hal ini itu akan menyebabkan nanti volume cairan itu yang dibuang menjadi lebih banyak, sehingga volume cairan akan kembali normal. Sebaliknya, apabila volume cairan tubuh itu berkurang, ya, itu akan menurunkan tekanan darah, sehingga ini akan merangsang keluarnya renin, ya. Renin, lalu nanti ada angiotensin 2, ya. Hal ini melalui sistem angiotensin renin, angiotensin, aldosteron, ya, nanti akan keluar hormon namanya aldosteron dan ADH. Aldosteron akan meningkatkan retensi natrium, ADH meningkatkan retensi air dan merangsang pusat haus, ya.
Ketiga hal ini akan mengembalikan volume cairan ekstrasel ya, sehingga kembali ke volume normal. Ada hal lain yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Yang pertama, misalnya osmotic diuresis, ya, yaitu bila sejumlah besar zat-zat dalam filtrat yang seharusnya direabsorpsi di tubulus proksimal tidak direabsorpsi semuanya. Misalnya akibat dia itu banyak mengkonsumsi glukosa atau karena memang kadar gula dalam darahnya tinggi. Nah, gula yang tidak bisa direabsorpsi itu akan menghambat reabsorpsi air, sehingga volume urin akan meningkat. Hal yang sama apabila ada pasien diberi infus manitol. Ya, manitol itu akan menghambat reabsorpsi air di tubulus, sehingga terjadi osmotic diuresis atau volume urinnya akan meningkat ya atau diuresis akibat osmolaritas ada peningkatan osmolaritas di tubulus. Ekskresi urin juga ditentukan oleh asupan protein. Ya. Hasil metabolisme protein adalah urea. Dan urea nasibnya di ginjal itu hanya disekresi sebanyak 50%. 50% selebihnya itu akan berada di medula intersisial dari ginjal. Jadi kalau semakin banyak asupan protein, maka banyaknya urea di intersisial medula ginjal itu akan meningkat. Dan inilah yang menyebabkan reabsorpsi air itu akan meningkat, sehingga volume urin akan semakin kecil dan semakin pekat. Jadi kalau orang makin banyak mengkonsumsi protein, volume urinnya semakin kecil dan semakin pekat. Pada gambar ini ingin saya tunjukkan beberapa cara stimulasi rasa haus, begitu ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ADH itu dirangsang oleh baroreseptor ya, akibat adanya hipovolemi. Kemudian nanti akan keluar ADH, kemudian ada angiotensin 2 juga merangsang pusat haus. Lalu osmolaritas plasma yang meningkat ya akibat dehidrasi ya juga akan nanti merangsang rasa haus. Ada satu hal lagi yaitu melalui saluran cerna ya apabila rongga mulut ya atau kafum oris kita kering, maka itu juga akan menstimulasi rasa haus. Demikian pula apabila gaster ya di gaster kondisi osmolaritasnya meningkat juga akan menstimulasi rasa haus. Yang perlu kita ketahui pula bahwa di orofaring itu ada termoreseptor. Ya, jadi apabila kita haus, terus kita minum. Nah, air yang membasahi orofaring itu bisa menghilangkan rasa haus, meskipun kita masih perlu asupan air. Ya, karena tadi dari termoreseptor yang ada di orofaring itu melaporkan ke hipotalamus. Ya, sehingga stop rasa haus. Oleh karenanya, kalau kita berkeringat banyak akibat berolahraga berat, maka tidak dianjurkan untuk minum air yang suhunya dingin, karena suhu dingin itu akan segera menghilangkan rasa haus, padahal tubuh kita masih membutuhkan asupan air yang lebih banyak lagi. Pada gambar ini dapat kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pusat haus ya. Jadi dia menerima rangsang dari osmoreseptor ya karena peningkatan osmolaritas plasma, menerima rangsang dari baroreseptor karena penurunan volume plasma ya. Kalau baroreseptor ini terangsang akan keluar renin ya, hormon renin akan terbentuk nanti angiotensin 2 dan angiotensin 2 ini juga merangsang pusat haus.
Keringnya rongga mulut dan kerongkongan juga bisa merangsang pusat haus. Tapi ini dimonitor oleh gastrointestinal yang tadi ada reseptor ya, ada reseptor yang bisa menghambat pusat haus. Tadi ada termoreseptor di orofaring gitu. Hilangnya rasa haus tidak selalu menggambarkan homeostasis air tubuh sudah kembali. Gitu. Osmolalitas kembali normal biasanya setelah 15 sampai 50 menit minum yang cukup. Juga Anda ketahui bahwa haus itu tidak selalu berkaitan dengan homeostasis. Rasa haus itu juga dipengaruhi oleh irama sirkadian, kemudian rasa dan suhu, kondisi mulut, lambung, dan waktu makan, interaksi sosial. Jadi kalau kita disuguhi minuman yang enak, meskipun kita tidak haus, kita juga akan minum. Juga dipengaruhi budaya. Jadi haus itu bisa karena proses homeostasis, ya, rangsang osmoreseptor baru reseptor gitu. Bisa juga non homeostasis ya. Tadi kita bicarakan adalah budaya. Terus karakteristik minuman, kemudian kering atau tidaknya mulut seperti itu. Terus gaster, kondisi gaster yang osmolaritasnya tinggi seperti itu ya.